Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Selasa 30 Mei 2023 malam. Dan hasilnya Irjen Teddy Minahasa mendapatkan 2 sanksi. Salah satunya sanksi administrasi, di mana diputuskan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Korps Bayangkara. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selasa 30 Mei 2023. Sebagai informasi, sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Putusan itu dilayangkan setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan telah dilakukan kepada 19 saksi dan 4 ahli dari jaksa penuntut umum, serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, di mana Teddy bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi akhir, vonis yang dijatuhkan kali ini pun diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu hukuman mati. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H, pasal 11 ayat 1 huruf A, dan pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Dipecat tidak hormat dari Polri, Teddy Minahasa ajukan banding. Diketahui ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa resmi dipecat atau diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Sanksi itu dijatuhkan kepada Teddy setelah ia diketahui terjerat kasus peredaran narkoba. Hasil putusan itu berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selasa 30 Mei 2023. Terkait putusan tersebut, Teddy Minahasa mengajukan banding. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan.
Dalam hal ini, Teddy Minahasa dijatuhkan 2 sanksi. Sanksi pertama adalah sanksi etika, di mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian, sanksi kedua adalah sanksi administratif yang membuat dirinya harus dipecat alias pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sebagai informasi, dalam sidang yang akan digelar, ada 13 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan diperiksa. Di sisi lain, Polri menunjuk Kaba Intelkam Polri Komjen Wahyu Widada sebagai Ketua KKEP dan Wair Wasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing yang akan memimpin jalannya sidang. Selain itu, ada 3 anggota KKEP lainnya. Mereka adalah Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, dan analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Selain itu, hasil sidang pertama Teddy Minahasa divonis seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Hal itu dikatakan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih dalam persidangan. Putusan itu dilayangkan setelah pemeriksaan 19 saksi dan 4 ahli dari Jaksa Penuntut Umum serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui vonis yang dijatuhkan ini diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati. Untuk sidang kode etik memang berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu didampingin oleh Polri. Jadi kami tidak bisa sebagai penasihat hukum di sidang etik tersebut. Cuman tadi ketika break, beliau ada menyampaikan melalui kami ada beberapa poin. Jadi ini keterangan dari beliau langsung yang kami sampaikan ke rekan-rekan media. Pertama, sejak awal beliau merasa sidang etik ini berdasarkan pengalaman beliau adalah subjektif. Jadi beliau itu sebenarnya tidak berharap banyak. Silakan, itu merupakan kewenangan dari majelis etik pimpinan sidang. Beliau kalau nanti tidak menerima putusan berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 berhak mengajukan banding dalam waktu 3 hari. Itu sudah diatur jelas. Kalau hanya gara-gara 13 juta mengorbankan karir yang beliau sudah bangun 30 tahun sebagai anggota polisi dari tingkat bawah sampai menjadi inspektur jenderal, bagi kami sangat tidak masuk akal. Paling itu, sekarang prosesnya kami dengar sedang pembacaan tuntutan. Setelah itu pembelaan dan akan putusan. Jadi putusan hari ini juga akan dibacakan. Pak Teddy selama ini kooperatif. Dipanggil sidang etik, beliau bahkan meminta tunda saja tidak. Panggilan pertama beliau sudah mau datang. Cuman dari pihak Mabes yang menunda. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Mario Dandi dan Shane Lucas akan menjalani sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora pada 6 Juni 2023. Diketahui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan perkara penganiayaan David Ozora atas 2 tersangka. Mereka adalah Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 30 Mei 2023. Sehingga Mario Dandi dan Shane Lucas kini berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, dalam keterangannya Selasa 30 Mei 2023.
Perkara ini pun telah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 297-PID-B/2023-PNJKT-SEL bagi Mario Dandi dan 298-PID-B/2023-PNJKT-SEL bagi Shani Lucas. Setelah pelimpahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara dan Alimin Ribut Sujono pun ditunjuk menjadi hakim ketua. Dalam menangani perkara, ia didampingi Tumpanuli Marbun sebagai Hakim Anggota 1 dan Muhammad Ramdes sebagai Hakim Anggota 2. Kemudian Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Mario Dandi dan Shani Lucas akan duduk di kursi pesakitan untuk pertama kali pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Sebagai informasi, dalam perkara ini Mario Dandi telah dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk Shani Lucas dijerat dengan 3 pasal. Pertama, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 355 ayat 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto 56 kedua KUHP, subsider pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 ayat kedua KUHP. Kemudian ketiga, pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 56 kedua KUHP. Perhimpunan Advokat menyayangkan putusan MK soal perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang menjadi 5 tahun. Diketahui kalangan praktisi hukum dan masyarakat menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana yang merubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun. Dan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi atau PAPD turut menyikapi putusan MK itu yang diduga syarat akan kepentingan segelintir orang. Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan jika pihaknya sangat menyayangkan atas langkah yang diambil oleh MK terkait peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Menurutnya MK telah offside dengan melakukan perubahan masa jabatan Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Seharusnya DPR lah yang membuat undang-undang tersebut dan bukannya di MK. Hal itu dikatakan Agus Rihat kepada wartawan Selasa 30 Mei 2023. Selain itu, Rihat juga mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah lalai dalam menjalankan tugasnya, serta inkonstitusional dalam putusan yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Lebih lanjut, ia menilai jika publik justru dipertontonkan dengan fakta bahwa KPK dan MK telah menjadi alat politik kekuasaan, di mana tidak independen sebagai lembaga anti rasuah dan lembaga penjaga konstitusi. Ia mengatakan jika perbedaan putusan MK soal masa jabatan pimpinan dan usia minimal pimpinan KPK itu dengan kasus serupa yang terjadi pada saat sejumlah warga mengajukan uji materi pada UU nomor 7 tahun 2020 tentang MK. Ia menambahkan MK juga dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK. Itu juga dianggap tidak bertentangan dengan keadilan. Lebih lanjut, Riyad mengatakan jika MK sebelumnya mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas pasal 34 dan pasal 29 huruf E kecil UU KPK. Implikasi dari putusan itu, masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, MK juga mengubah muatan pada pasal 29 huruf E kecil UU KPK dari yang awalnya berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Sebelumnya MK menerima gugatan uji materi tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh pemohon Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gugatan Nurul terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima MK. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji material masa jabatan pimpinan KPK tersebut dengan 3 alasan utama. Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasar pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK. Dengan kewenangan DPR maupun DPRD untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri. Hal itu dikatakan oleh Arief Hidayat. Dan dalam amar putusannya, Anwar Usman menyatakan sejumlah dalil utama terkait putusan persidangan, di mana mengadili pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, disebut Anwar Usman menyatakan pasal 29 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Selain itu, dalam putusannya Anwar menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
nomor 137, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Penipuan jasa titip atau just tip konser Coldplay hingga Suga BTS mencapai kerugian hingga 200 juta rupiah. Diketahui penipuan tiket konser Coldplay melalui just tip kembali terjadi dan kini memakan korban. Korban mengaku merugi hingga 200 juta rupiah. Epta Inggi Arta selaku korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pada Selasa 30 Mei 2023. Bahkan Inggi mengaku tidak hanya ditipu perihal tiket konser Coldplay yang akan manggung pada November 2023 mendatang, tapi ia juga ditipu terkait pembelian tiket konser anggota BTS Suga. Inggi menyebut ada banyak orang yang ia ajak untuk membeli tiket lewat just tip tersebut. Bahkan ia mengklaim orang yang ia ajak berasal dari berbagai kalangan, seperti influencer, wartawan, polisi, pengusaha, hingga mantan finalis Putri Indonesia. Awalnya Inggi mengatakan jika dirinya mempercayakan membeli tiket konser kepada rekan satu alma mater di kampusnya berinisial AAE yang kerap membuka just tip. Kemudian pelaku menjanjikan untuk bertemu menyerahkan tiket fisik pada tanggal 25 Mei 2023 atau sehari menjelang konser yang digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD. Di mana juga sebelum tanggal 25 keluar war Coldplay, pelaku langsung memberi kabar dengan menawarkan tiket, di mana pelaku mengatakan jika slot tidak banyak dan menyebut jika terlapor mengaku memiliki semacam kode referral yang digunakan untuk membeli tiket Coldplay. Dengan kode itu pelaku mengklaim bisa masuk lebih dulu ke dalam sistem dibanding orang lain. Inggi tidak merasa curiga karena pelaku tidak memaksa dan juga tidak menjanjikan bisa mendapatkan tiket namun mengusahakan. Kemudian pada saat war selesai pelaku menghubungi dirinya dan mengatakan telah mendapatkan 24 tiket Coldplay yang dipesannya. Namun satu hari menjelang bertemu, Inggi mengaku terlapor tidak bisa dihubungi hingga saat ini sehingga memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Laporan ini diterima dengan nomor LP-BB-286-V-V-2023 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu pihak pelapor atas nama Epta Inggi Arta dan pihak terlapor AAE. Inggi melaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dengan pasal 378 KUHP. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Alasan Korea Selatan sangat antusias turut berinvestasi di IKN. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea. Diketahui pada tahun 2023, hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea atau Korea Selatan menginjak usia ke-50 tahun. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN turut menjadi pembahasan penting bagi kedua negara. Hal itu diungkap oleh Deputi Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim Dong-bae,
di kantor Kemlu Korea Seoul Selasa 30 Mei 2023. Ia berujar jika investasi sektor swasta Korsel di IKN turut dibahas Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Republik Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Hiroshima, Jepang pada KTT G7 beberapa waktu lalu. Menurutnya hal itu menunjukkan komitmen Korea untuk mendukung pembangunan di IKN. Indonesia merupakan negara yang penting bagi Korea Selatan, bukan hanya di ASEAN, tapi juga di dunia. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara G20 bersama Korea, juga di MIKTA, Perkumpulan Negara Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Kedua negara memiliki hubungan kerjasama yang baik di beberapa sektor. Korea percaya Indonesia tidak hanya menjadi negara yang penting bagi ASEAN, tapi juga bagi dunia di masa depan. Sehingga jika Indonesia menjadi negara yang penting tahun demi tahun, mengapa tidak turut berinvestasi di Indonesia? Mereka mengaku sangat tertarik. Bahkan pada KTT G7, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi bagi para investor Korea. Mengapa tidak perusahaan Korea ikut menghasilkan uang di IKN? Tentu tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga bertukar pengetahuan. Di mana Korea Selatan percaya jika mereka akan menjadi salah satu negara yang baik bagi Indonesia. Korea juga merupakan satu dari 10 negara dengan income per kapita tertinggi di dunia, yang menjadi bekal optimisme Korea untuk bisa mendukung pembangunan IKN Nusantara. Kim mengatakan tidak seperti Indonesia, Korea tidak memiliki cukup sumber daya alam yang memadai, sehingga penting bagi Korea menjalin relasi dengan Indonesia, termasuk untuk berinvestasi di IKN, di mana Indonesia unggul dalam hal nikel dan Korea memproduksi baterai. Sehingga kenapa tidak berinvestasi di IKN? Korea memiliki ambisi dan mereka sepakat untuk bertukar pengalaman tentang hal tersebut. Presiden Jokowi telah meluncurkan logo IKN, di mana terpilih pohon hayat yang merupakan pilihan masyarakat. Diketahui Presiden Jokowi telah meluncurkan logo Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Logo yang diluncurkan itu adalah logo bertema Pohon Hayat Nusantara, karya Aulia Akbar. Menurutnya pohon hayat adalah pohon kehidupan dan berharap logo pohon hayat akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi semuanya. Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara peluncuran logo di Istana Negara pada Selasa 30 Mei 2023. Jokowi menegaskan jika logo resmi IKN tidak dipilih oleh dirinya, melainkan logo dipilih oleh masyarakat melalui proses sayembara. Logo dipilih oleh rakyat dan penentuan pemenang berdasarkan pemilih terbanyak dengan jumlah mencapai 500.260 pemilih atau lebih dari 500.000 orang. Jokowi berharap terpilihnya logo tersebut dapat menjadi identitas visual IKN. Logo pohon hayat memiliki filosofi sejalan dengan semangat pembangunan IKN, yaitu menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa, di mana sebagai bangsa besar, negara besar, bangsa majemuk, dan menggugah masyarakat untuk menjaga alam lingkungan beserta ekosistemnya, dan juga memperkuat ikhtiar bersama untuk mempercepat pembangunan. Sebagai informasi, ada sejumlah pejabat yang hadir dalam peluncuran, di antaranya adalah Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri ATR
atau BPN Hadi Cahyanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Manseskap Pramono Anung, dan lainnya. Peluncuran logo baru Ibu Kota Nusantara yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita bahwa setelah melalui proses sayembara yang sangat selektif, alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan presiden, hati-hati. Hati-hati. Yang milih ini rakyat, dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit. Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Presiden Jokowi menerangkan makna filosofi dari logo IKN bertema pohon hayat alias pohon kehidupan. Diketahui Presiden Jokowi resmi meluncurkan logo Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam sambutan saat peluncuran logo, Jokowi menyampaikan bahwa logo IKN bertemakan pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon hayat memiliki filosofi yang sesuai dengan pembangunan IKN Nusantara. Di antaranya menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa besar dan majemuk, serta menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan, termasuk ekosistem di dalamnya. Selain itu, pohon hayat juga memiliki makna filosofi, yaitu memperkuat ikhtiar usaha bersama demi berkontribusi bagi percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Logo IKN bertema pohon hayat ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru, serta menjadi sumber kehidupan seluruh masyarakat Indonesia di masa mendatang. Di sisi lain, berikut profil Aulia Akbar, desainer grafis asal Bandung yang membuat karya logo IKN Pohon Hayat. Diketahui Aulia Akbar adalah lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Dalam biografinya dituliskan Aulia Akbar 31 tahun adalah seorang desain grafis asal Bandung yang berfokus pada brand identity design. Dengan metode branding human brand model atau POT branding house dan selalu berupaya konsisten untuk melihat dampak sosial dan budaya dari desain yang telah dirancang, baik komersial atau proyek sosial. Dalam kesehariannya ia berkarir menjadi art director di Pot Branding House, sebuah konsultan branding di Bandung 2016 hingga sekarang. Menjadi dosen luar biasa di ITENAS di jurusan DKV tahun 2016-2017, mata kuliah proyek, desain, dan desain identitas. Serta aktif dalam mengelola forum desainer grafis muda BDF atau Bandung Design Friendly dan ADGI Asosiasi Desain Grafis Indonesia Bandung Chapter. Ia percaya desain grafis dapat turut memberi kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat
kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo Pohon Hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan ibu kota Nusantara kita, ibu kota masa depan Indonesia. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Kerap ditelepon Jokowi, Kepala Badan Pangan Nasional mengungkapkan jika setiap pekan ditanya soal stok pangan Indonesia. Diketahui sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, ia mengungkapkan jika kerap ditelepon Presiden Jokowi yang menanyakan jumlah stok beras Indonesia setiap pekan. Hal itu disampaikan Arief dalam diskusi bertema penguatan kemitraan dan meningkatkan kekuatan pangan dari hulu ke hilir di Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2023. Kemudian Arief mengatakan jika Indonesia memiliki presiden yang menaruh perhatian terhadap pangan. Ia menjelaskan setiap kali menelponnya, Presiden Jokowi menanyakan soal stok pangan secara detail. Sehingga hal itu juga melatihnya untuk selalu mengetahui secara rinci stok pangan di Indonesia. Di mana tiap minggu ditanya berapa stok, berapa keluar, berapa cadangan pangan, berapa bantuan pangan pemerintah. Sehingga menurutnya seolah seperti terlatih setiap minggu harus tahu persis semuanya. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ditelepon, ia harus tahu kapan datangnya, kapan panen lagi. Ia pun memberikan contoh, semisal besok dalam waktu dekat Sragen akan panen, ia harus tahu semuanya. Kabar duka menyelimuti dunia musik Indonesia, di mana penyanyi dangdut Connie Nurlita meninggal dunia. Diketahui Connie mengembuskan nafas terakhirnya pada 30 Mei 2023 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar duka itu diungkapkan dari salah satu sumber manajemen Connie Nurlita dengan enggan disebutkan namanya pada Selasa 30 Mei 2023. Connie meninggal dunia secara mendadak. Kabarnya Connie meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia juga menjelaskan jika Connie sebelumnya baik-baik saja, bahkan satu hari sebelum meninggal, Connie sempat mengunggah poster single terbarunya yang berjudul Sepatu. Lebih lanjut ungkapnya, Connie sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang takdir berkata lain. Connie tutup usia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sebagai informasi, saat ini jenazah Connie Nurlita disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Rencananya pemakaman akan dilangsungkan pada 1 Juni 2023 di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Selebriti membanjiri kolom komentar Instagram pribadinya di @ConnieNurlita dengan ucapan duka. Di antaranya adalah penyanyi Darboy Gang yang pernah bekerja sama dengannya. Mendiang Connie Nurlita diketahui sempat bekerja dan berkarya bersama Darboy Gangs hingga almarhum Didi Kempot. Selain itu, rekan penyanyi dangdut seperti Eris Susan dan Tuti Darmawangsa juga ikut berduka dengan meninggalnya Connie Nurlita. Di sisi lain, berikut profil dari pedangdut Connie Nurlita yang meninggal dunia Selasa 30 Mei 2023. Connie Nurlita merupakan pedangdut era 90-an, berkarir
penyanyi Connie Nurlita di industri musik dangdut Indonesia tidak semulus penyanyi seangkatannya seperti Ikke Nurjanah dan Cici Paramida. Sejumlah lagu yang pernah dinyanyikan Connie diantaranya Ayang-Ayangmu, Ular Kobra, hingga Gigi Mundur. Connie Nurlita yang sudah berusia 55 tahun masih memiliki tubuh yang fit tak seperti usianya. Ternyata ia masih menjaga penampilannya dengan berolahraga sehingga masih terlihat awet muda. Saat itu Connie mengaku rajin berolahraga paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Fakta-fakta motif Suyono, pelaku pembunuhan dan mutilasi di Sukoharjo, Solo. Diketahui kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah akhirnya menemui titik terang. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan yang diketahui bernama Suyono 50 tahun pada Minggu 28 Mei 2023. Suyono diringkus di kediamannya di Dukuh Widoro-Rejo, Dusun Makam Haji, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 13 siang. Lantas, apa motif Suyono membunuh R alias Rohmadi 51 tahun, warga Keprabon Wetan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo? Apa pula hubungan antara Suyono dengan Rohmadi yang dikenal sebagai pria bertato naga? Pertama, kronologi pembunuhan. Pembunuhan sadis itu bermula saat Suyono berniat mengakhiri nyawa Rohmadi karena dendam. Niatannya itu muncul pada Rabu 17 Mei sekitar pukul 22.30 malam. Suyono lantas menyiapkan pipa besi berbentuk bulat sepanjang 70 cm dan diameter 5 cm di dalam kamar. Pipa besi itu nantinya akan dipakai untuk memukul kepala Rohmadi. Keesokan harinya pada Kamis 18 Mei, Suyono meminjam sepeda motor milik Rohmadi untuk mengambil plastik besar. Hal itu dikatakan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi Selasa 30 Mei 2023. Kemudian pada Jumat 19 Mei sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Suyono membunuh korban dengan cara memukul kepala menggunakan pipa besi sebanyak 3 kali. Kedua, alasan memutilasi korban. Awalnya Suyono sebenarnya tidak memiliki niat untuk memutilasi korban. Ia hanya berniat menghabisi korban lalu membungkusnya dengan plastik. Namun plastik yang disiapkan Suyono tak cukup membungkus karena badan korban lebih besar dari dirinya. Hal itu ditambahkan oleh Irjen Ahmad Lutfi. Karena plastik yang disiapkan kurang besar, maka Suyono mencari di sekitar TKP. Secara kebetulan Suyono menemukan plastik ukuran besar di tempat sampah. Dari situlah mulanya niatan mutilasi tersebut muncul agar tidak diketahui oleh orang atau warga sekitar. Suyono memutilasi tubuh korban menggunakan pisau lantas membuangnya ke beberapa titik sungai. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak. Ahmad Lutfi menegaskan pelaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Ketiga, hubungan Suyono dengan Rohmadi. TKP pembunuhan sadis itu berada di sebuah toko mebel yang berada di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Rupanya Suyono dan Rohmadi adalah teman kerja sebagai kuli bangunan di toko tersebut. Keempat, motif Suyono membunuh Rohmadi. Adapun motif Suyono membunuh rekan kerjanya itu karena sakit hati. Ia dendam dengan korban yang susah meminjamkan motor. Ditambah Suyono memiliki keinginan menguasai harta korban, yaitu sepeda motor. Kapolda juga menuturkan ada motif asmara di balik pembunuhan keji tersebut. Kelima, pengakuan Suyono. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Sukoharjo, Suyono mengaku sempat mendiamkan jasad Rohmadi selama 1 jam sebelum akhirnya dimutilasi. Hingga akhirnya terpikir niat memutilasi, Suyono mengaku
takut dan gemetar saat melakukan hal tersebut. Ia juga mengaku menyesal seumur hidup lantaran telah tega membunuh dan memutilasi Rohmadi. Sebelumnya diberitakan warga Solo dan Sukoharjo digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di beberapa bantaran sungai Bengawan Solo pada Minggu 21 Mei 2023 hingga Senin 22 Mei 2023. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo, Polres Solo, dan backup dari Ditreskrimum dan Dokes Polda Jateng pun melakukan identifikasi berupa otopsi dan pemeriksaan sidik jari. Alhasil, kepolisian pun berhasil mengidentifikasi identitas dari korban lewat pemeriksaan sidik jari tengah. Selain itu, keberhasilan identifikasi juga didukung dari pemeriksaan sampel darah yang diambil dari pihak keluarga korban. Polisi pun menyimpulkan bahwa korban berinisial R dan berumur 50 tahun. Korban adalah warga Keprabon Wetan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Fakta baru kasus suami bunuh istri di Lampung. Diketahui korban dilukai beberapa kali menggunakan senjata tajam. Diketahui jajaran Polda Lampung beberkan fakta baru jika suami korban melukainya berkali-kali menggunakan senjata tajam sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Di mana dari pengakuan pelaku ia melukai istrinya sebanyak 3 kali menggunakan senjata tajam, lalu kembali melukai bagian perut korban hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Hal itu dikatakan oleh Kapolres Tulang Bawang Polda Lampung AKBP Jibrail Bataawi Selasa 30 Mei 2023. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sebelumnya, TK 308 Presisi Polres Tulang Bawang Polda Lampung mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung pada Sabtu 27 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seorang perempuan bernama Yumi Natun alias Yuyun 48 tahun berprofesi tukang pijit ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya dengan luka di bagian perut sebelah kanan. Senin 29 Mei sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menangkap pelaku di Dusun 3 Desa Sri Menanti, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Lanjutnya, pelaku pembunuhan yang ditangkap tersebut seorang pria berinisial NA, 62 tahun, berprofesi tani, warga Kampung Panggung Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, suami sah dari korban. Pelaku melakukan perbuatan keji tersebut lantaran tak terima istrinya mendua di saat dirinya yang sudah lama merantau. Sehingga pelaku sakit hati dan membunuh korban menggunakan sebilah senjata tajam. Pelaku diketahui bekerja mengurus sabun kopi di daerah OKU Selatan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang
menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Rabu 31 Mei 2023. Pagi ini akan kami sajikan sejumlah informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, inilah live update pagi selengkapnya. Berita terkini terkait Irjen Teddy Minahasa dipecat dari Polri. Diketahui Mabes Polri baru saja selesai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, Selasa 30 Mei 2023 malam. Dan hasilnya Irjen Teddy Minahasa mendapatkan 2 sanksi. Salah satunya sanksi administrasi, di mana diputuskan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Korps Bayangkara. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Sebagai informasi, sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023.
Putusan itu dilayangkan setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan telah dilakukan kepada 19 saksi dan 4 ahli dari jaksa penuntut umum, serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, Majelis Hakim meyakini Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, di mana Teddy bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi akhir, vonis yang dijatuhkan kali ini pun diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu hukuman mati. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H, pasal 11 ayat 1 huruf A, dan pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Dipecat tidak hormat dari Polri, Teddy Minahasa ajukan banding. Diketahui ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa resmi dipecat atau diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Sanksi itu dijatuhkan kepada Teddy setelah ia diketahui terjerat kasus peredaran narkoba. Hasil putusan itu berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Terkait putusan tersebut, Teddy Minahasa mengajukan banding. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan. Dalam hal ini, Teddy Minahasa dijatuhkan 2 sanksi. Sanksi pertama adalah sanksi etika, di mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian, sanksi kedua adalah sanksi administratif yang membuat dirinya harus dipecat alias pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sebagai informasi, dalam sidang yang akan digelar, ada 13 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan diperiksa. Di sisi lain, Polri menunjuk Kaba Intelkam Polri Komjen Wahyu Widada sebagai Ketua KKEP dan Wair Wasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing yang akan memimpin jalannya sidang. Selain itu, ada 3 anggota KKEP lainnya. Mereka adalah Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, dan analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam
Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Selain itu, hasil sidang pertama Teddy Minahasa divonis seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Hal itu dikatakan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih dalam persidangan. Putusan itu dilayangkan setelah pemeriksaan 19 saksi dan 4 ahli dari Jaksa Penuntut Umum serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui vonis yang dijatuhkan ini diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati. Untuk sidang kode etik memang berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu didampingin oleh Polri. Jadi kami tidak bisa sebagai penasihat hukum di sidang etik tersebut. Cuman tadi ketika break, beliau ada menyampaikan melalui kami ada beberapa poin. Jadi ini keterangan dari beliau langsung yang kami sampaikan ke rekan-rekan media. Pertama, sejak awal beliau merasa sidang etik ini berdasarkan pengalaman beliau adalah subjektif. Jadi beliau itu sebenarnya tidak berharap banyak. Silakan, itu merupakan kewenangan dari majelis etik pimpinan sidang. Beliau kalau nanti tidak menerima putusan berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 berhak mengajukan banding dalam waktu 3 hari. Itu sudah diatur jelas. Kalau hanya gara-gara 3 juta mengorbankan karir yang beliau sudah bangun 30 tahun sebagai anggota polisi dari tingkat bawah sampai menjadi inspektur jenderal, bagi kami sangat tidak masuk akal. Paling itu, sekarang prosesnya kami dengar sedang pembacaan tuntutan. Setelah itu pembelaan dan akan putusan. Jadi putusan hari ini juga akan dibacakan. Pak Teddy selama ini kooperatif. Dipanggil sidang etik, beliau bahkan meminta tunda saja tidak. Panggilan pertama beliau sudah mau datang. Cuman dari pihak Mabes yang menunda. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Mario Dandi dan Shane Lucas akan menjalani sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora pada 6 Juni 2023. Diketahui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan perkara penganiayaan David Ozora atas 2 tersangka. Mereka adalah Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 30 Mei 2023. Sehingga Mario Dandi dan Shane Lucas kini berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, dalam keterangannya Selasa 30 Mei 2023. Perkara ini pun telah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 292-PID-B-2023-PNJKT-SEL bagi Mario Dandi dan 298-PID-B-2023-PNJKT-SEL bagi Shane Lucas. Setelah pelimpahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara dan Alimin Ribut Sujono pun ditunjuk menjadi hakim ketua. Dalam menangani perkara, ia didampingi
Tumpanuli Marbun sebagai Hakim Anggota 1 dan Muhammad Ramdes sebagai Hakim Anggota 2. Kemudian Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Mario Dandi dan Shani Lucas akan duduk di kursi pesakitan untuk pertama kali pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Sebagai informasi, dalam perkara ini Mario Dandi telah dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider 353 ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk Shani Lucas dijerat dengan 3 pasal. Pertama, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 355 ayat 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto 56 kedua KUHP, subsider pasal 353 ayat 2 KUHP, jungto pasal 56 ayat kedua KUHP. Kemudian ketiga, pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 56 kedua KUHP. Perhimpunan Advokat menyayangkan putusan MK soal perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang menjadi 5 tahun. Diketahui kalangan praktisi hukum dan masyarakat menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana yang merubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun. Dan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi atau PAPD turut menyikapi putusan MK itu yang diduga syarat akan kepentingan segelintir orang. Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan jika pihaknya sangat menyayangkan atas langkah yang diambil oleh MK terkait peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Menurutnya MK telah offside dengan melakukan perubahan masa jabatan Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Seharusnya DPR lah yang membuat undang-undang tersebut dan bukannya di MK. Hal itu dikatakan Agus Rihat kepada wartawan Selasa 30 Mei 2023. Selain itu, Rihat juga mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah lalai dalam menjalankan tugasnya, serta inkonstitusional dalam putusan yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Lebih lanjut, ia menilai jika publik justru dipertontonkan dengan fakta bahwa KPK dan MK telah menjadi alat politik kekuasaan, di mana tidak independen sebagai lembaga anti rasuah dan lembaga penjaga konstitusi. Ia mengatakan jika perbedaan putusan MK soal masa jabatan pimpinan dan usia minimal pimpinan KPK itu dengan kasus serupa yang terjadi pada saat sejumlah warga mengajukan uji materi pada UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
Ia menambahkan MK juga dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK, itu juga dianggap tidak bertentangan dengan keadilan. Lebih lanjut, Riyad mengatakan jika MK sebelumnya mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas pasal 34 dan pasal 29 huruf E kecil UU KPK. Implikasi dari putusan itu, masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, MK juga mengubah muatan pada pasal 29 huruf E kecil UU KPK dari yang awalnya berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Sebelumnya MK menerima gugatan uji materi tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh pemohon Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gugatan Nurul terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima MK. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji material masa jabatan pimpinan KPK tersebut dengan 3 alasan utama. Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasar pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK. Dengan kewenangan DPR maupun DPRD untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya. Berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri. Hal itu dikatakan oleh Arief Hidayat. Dan dalam amar putusannya, Anwar Usman menyatakan sejumlah dalil utama terkait putusan persidangan, di mana mengadili pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, disebut Anwar Usman menyatakan pasal 29 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Selain itu, dalam putusannya Anwar menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Kita beralih pada berita selanjutnya Tribuners. Penipuan jasa titip atau just tip konser Coldplay hingga Suga BTS mencapai kerugian hingga 200 juta rupiah. Diketahui penipuan tiket konser Coldplay melalui just tip kembali terjadi dan kini memakan korban. Korban mengaku merugi hingga 200 juta rupiah. Epta Inggi Arta selaku korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pada Selasa 30 Mei 2023. Bahkan Inggi mengaku tidak hanya ditipu perihal tiket konser Coldplay yang akan manggung pada November 2023 mendatang, tapi ia juga ditipu terkait pembelian tiket konser anggota BTS Suga. Inggi menyebut ada banyak orang yang ia ajak untuk membeli tiket lewat just tip tersebut. Bahkan ia mengklaim orang yang ia ajak berasal dari berbagai kalangan, seperti influencer, wartawan, polisi, pengusaha, hingga mantan finalis Putri Indonesia. Awalnya Inggi mengatakan jika dirinya mempercayakan membeli tiket konser kepada rekan satu alma mater di kampusnya berinisial AAE yang kerap membuka just tip. Kemudian pelaku menjanjikan untuk bertemu menyerahkan tiket fisik pada tanggal 25 Mei 2023 atau sehari menjelang konser yang digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD. Di mana juga sebelum tanggal 25 keluar war Coldplay, pelaku langsung memberi kabar dengan menawarkan tiket, di mana pelaku mengatakan jika slot tidak banyak dan menyebut jika terlapor mengaku memiliki semacam kode referral yang digunakan untuk membeli tiket Coldplay. Dengan kode itu pelaku mengklaim bisa masuk lebih dulu ke dalam sistem dibanding orang lain. Inggi tidak merasa curiga karena pelaku tidak memaksa dan juga tidak menjanjikan bisa mendapatkan tiket namun mengusahakan. Kemudian pada saat war selesai pelaku menghubungi dirinya dan mengatakan telah mendapatkan 24 tiket Coldplay yang dipesannya. Namun satu hari menjelang bertemu, Inggi mengaku terlapor tidak bisa dihubungi hingga saat ini sehingga memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Laporan ini diterima dengan nomor LP-BB-286-V-2023 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu pihak pelapor atas nama Epta Inggi Arta dan pihak terlapor AAE. Inggi melaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dengan pasal 378 KUHP. Kita beralih pada berita selanjutnya Tribuners. Alasan Korea Selatan sangat antusias turut berinvestasi di IKN. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea. Diketahui pada tahun 2023, hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea atau Korea Selatan menginjak usia ke-50 tahun. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN turut menjadi pembahasan penting bagi kedua negara. Hal itu diungkap oleh Deputi Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim Dong-bae di kantor Kemlu Korea Seoul Selasa 30 Mei 2023. Ia berujar jika investasi sektor swasta Korsel di IKN turut dibahas Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Republik Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Hiroshima, Jepang pada KTT G7 beberapa waktu lalu. Menurutnya hal itu menunjukkan komitmen Korea untuk mendukung pembangunan di IKN. Indonesia merupakan negara yang penting bagi Korea Selatan bukan hanya di ASEAN tapi juga di dunia. Menurutnya Indonesia adalah salah satu negara G20 bersama Korea juga di MIKTA, Perkumpulan Negara Meksiko, Indonesia, Korea,
Turki, dan Australia. Kedua negara memiliki hubungan kerjasama yang baik di beberapa sektor. Korea percaya Indonesia tidak hanya menjadi negara yang penting bagi ASEAN, tapi juga bagi dunia di masa depan. Sehingga jika Indonesia menjadi negara yang penting tahun demi tahun, mengapa tidak turut berinvestasi di Indonesia? Mereka mengaku sangat tertarik. Bahkan pada KTT G7, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi bagi para investor Korea. Mengapa tidak perusahaan Korea ikut menghasilkan uang di IKN? Tentu tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga bertukar pengetahuan. Di mana Korea Selatan percaya jika mereka akan menjadi salah satu negara yang baik bagi Indonesia. Korea juga merupakan satu dari 10 negara dengan income per kapita tertinggi di dunia, yang menjadi bekal optimisme Korea untuk bisa mendukung pembangunan IKN Nusantara. Kim mengatakan tidak seperti Indonesia, Korea tidak memiliki cukup sumber daya alam yang memadai, sehingga penting bagi Korea menjalin relasi dengan Indonesia, termasuk untuk berinvestasi di IKN, di mana Indonesia unggul dalam hal nikel dan Korea memproduksi baterai. Sehingga kenapa tidak berinvestasi di IKN? Korea memiliki ambisi dan mereka sepakat untuk bertukar pengalaman tentang hal tersebut. Presiden Jokowi telah meluncurkan logo IKN, di mana terpilih pohon hayat yang merupakan pilihan masyarakat. Diketahui Presiden Jokowi telah meluncurkan logo Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Logo yang diluncurkan itu adalah logo bertema Pohon Hayat Nusantara, karya Aulia Akbar. Menurutnya pohon hayat adalah pohon kehidupan dan berharap logo pohon hayat akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi semuanya. Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara peluncuran logo di Istana Negara pada Selasa 30 Mei 2023. Jokowi menegaskan jika logo resmi IKN tidak dipilih oleh dirinya, melainkan logo dipilih oleh masyarakat melalui proses sayembara. Logo dipilih oleh rakyat dan penentuan pemenang berdasarkan pemilih terbanyak dengan jumlah mencapai 500.260 pemilih atau lebih dari 1,5 juta orang. Jokowi berharap terpilihnya logo tersebut dapat menjadi identitas visual IKN. Logo pohon hayat memiliki filosofi sejalan dengan semangat pembangunan IKN, yaitu menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa, di mana sebagai bangsa besar, negara besar, bangsa majemuk, dan menggugah masyarakat untuk menjaga alam lingkungan beserta ekosistemnya, dan juga memperkuat ikhtiar bersama untuk mempercepat pembangunan. Sebagai informasi, ada sejumlah pejabat yang hadir dalam peluncuran, di antaranya adalah Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri ATR atau BPN Hadi Cahyanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Manseskap Pramono Anung, dan lainnya. Peluncuran logo baru Ibu Kota Nusantara yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita bahwa setelah melalui proses sayembara yang sangat selektif,
alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan presiden, hati-hati. Hati-hati. Yang milih ini rakyat, dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit. Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Presiden Jokowi menerangkan makna filosofi dari logo IKN bertema pohon hayat alias pohon kehidupan. Diketahui Presiden Jokowi resmi meluncurkan logo Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam sambutan saat peluncuran logo, Jokowi menyampaikan bahwa logo IKN bertemakan pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon hayat memiliki filosofi yang sesuai dengan pembangunan IKN Nusantara. Di antaranya menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa besar dan majemuk, serta menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan, termasuk ekosistem di dalamnya. Selain itu, pohon hayat juga memiliki makna filosofi yaitu memperkuat ikhtiar usaha bersama demi berkontribusi bagi percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Logo IKN bertema pohon hayat ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru, serta menjadi sumber kehidupan seluruh masyarakat Indonesia di masa mendatang. Di sisi lain, berikut profil Aulia Akbar, desainer grafis asal Bandung yang membuat karya logo IKN Pohon Hayat. Diketahui Aulia Akbar adalah lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Dalam biografinya dituliskan Aulia Akbar 31 tahun adalah seorang desain grafis asal Bandung yang berfokus pada brand Identity Design. Dengan metode branding Human Brand Model atau POT Branding House dan selalu berupaya konsisten untuk melihat dampak sosial dan budaya dari desain yang telah dirancang, baik komersial atau proyek sosial. Dalam kesehariannya, ia berkarir menjadi Art Director di Pot Branding House, sebuah konsultan branding di Bandung 2016 hingga sekarang. Menjadi dosen luar biasa di ITENAS di jurusan DKV tahun 2016-2017, mata kuliah proyek, desain, dan desain identitas. Serta aktif dalam mengelola forum desainer grafis muda BDF atau Bandung Design Friendly dan ADGI Asosiasi Desain Grafis Indonesia Bandung Chapter. Ia percaya desain grafis dapat turut memberi kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan ibu kota Nusantara kita. Ibu kota
masa depan Indonesia. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Kerap ditelepon Jokowi, Kepala Badan Pangan Nasional mengungkapkan jika setiap pekan ditanya soal stok pangan Indonesia. Diketahui sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, ia mengungkapkan jika kerap ditelepon Presiden Jokowi yang menanyakan jumlah stok beras Indonesia setiap pekan. Hal itu disampaikan Arief dalam diskusi bertema penguatan kemitraan dan meningkatkan kekuatan pangan dari hulu ke hilir di Indonesia di Jakarta Selatan Selasa 30 Mei 2023. Kemudian Arief mengatakan jika Indonesia memiliki presiden yang menaruh perhatian terhadap pangan. Ia menjelaskan setiap kali menelponnya, Presiden Jokowi menanyakan soal stok pangan secara detail. Sehingga hal itu juga melatihnya untuk selalu mengetahui secara rinci stok pangan di Indonesia. Di mana tiap minggu ditanya berapa stok, berapa keluar, berapa cadangan pangan, berapa bantuan pangan pemerintah. Sehingga menurutnya seolah seperti terlatih setiap minggu harus tahu persis semuanya. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ditelepon, ia harus tahu kapan datangnya, kapan panen lagi. Ia pun memberikan contoh, semisal besok dalam waktu dekat Sragen akan panen, ia harus tahu semuanya. Kabar duka menyelimuti dunia musik Indonesia, di mana penyanyi dangdut Connie Nurlita meninggal dunia. Diketahui Connie mengembuskan nafas terakhirnya pada 30 Mei 2023 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar duka itu diungkapkan dari salah satu sumber manajemen Connie Nurlita dengan enggan disebutkan namanya pada Selasa 30 Mei 2023. Connie meninggal dunia secara mendadak. Kabarnya Connie meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia juga menjelaskan jika Connie sebelumnya baik-baik saja, bahkan 1 hari sebelum meninggal, Connie sempat mengunggah poster single terbarunya yang berjudul Sepatu. Lebih lanjut ungkapnya, Connie sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang takdir berkata lain. Connie tutup usia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sebagai informasi, saat ini jenazah Connie Nurlita disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Rencananya pemakaman akan dilangsungkan pada 1 Juni 2023 di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Selebriti membanjiri kolom komentar Instagram pribadinya di @ConnieNurlita dengan ucapan duka. Di antaranya adalah penyanyi Darboy Gang yang pernah bekerja sama dengannya. Mendiang Connie Nurlita diketahui sempat bekerja dan berkarya bersama Darboy Gangs hingga almarhum Didi Kempot. Selain itu, rekan penyanyi dangdut seperti Eris Susan dan Tuti Darmawangsa juga ikut berduka dengan meninggalnya Connie Nurlita. Di sisi lain, berikut profil dari pedangdut Connie Nurlita yang meninggal dunia Selasa 30 Mei 2023. Connie Nurlita merupakan pedangdut era 90-an, berkarir penyanyi Connie Nurlita di industri musik dangdut Indonesia tidak semulus penyanyi seangkatannya seperti Ike Nurjanah dan Cici Paramida. Sejumlah lagu yang pernah dinyanyikan Connie diantaranya Ayang-Ayangmu, Ular Kobra, hingga Gigi Mundur. Connie Nurlita yang sudah berusia 55 tahun masih memiliki tubuh yang fit tak seperti usianya. Ternyata ia masih menjaga penampilannya dengan berolahraga sehingga masih terlihat awet muda. Saat itu Connie mengaku rajin berolahraga paling sedikit 3 kali dalam seminggu.
Pembunuhan dan mutilasi di Sukoharjo, Solo. Diketahui kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah akhirnya menemui titik terang. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan yang diketahui bernama Suyono 50 tahun pada Minggu 28 Mei 2023. Suyono diringkus di kediamannya di Dukuh Widoro-Rejo, Dusun Makam Haji, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 13 siang. Lantas, apa motif Suyono membunuh R alias Rohmadi 51 tahun, warga Keprabon Wetan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo? Apa pula hubungan antara Suyono dengan Rohmadi yang dikenal sebagai pria bertato naga? Pertama, kronologi pembunuhan. Pembunuhan sadis itu bermula saat Suyono berniat mengakhiri nyawa Rohmadi karena dendam. Niatannya itu muncul pada Rabu 17 Mei sekitar pukul 22.30 malam. Suyono lantas menyiapkan pipa besi berbentuk bulat sepanjang 70 cm dan diameter 5 cm di dalam kamar. Pipa besi itu nantinya akan dipakai untuk memukul kepala Rohmadi. 18 Mei, Suyono meminjam sepeda motor milik Rohmadi untuk mengambil plastik besar. Hal itu dikatakan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi Selasa 30 Mei 2023. Kemudian pada Jumat 19 Mei sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Suyono membunuh korban dengan cara memukul kepala menggunakan pipa besi sebanyak 3 kali. Kedua, alasan memutilasi korban. Awalnya Suyono sebenarnya tidak memiliki niat untuk memutilasi korban. Ia hanya berniat menghabisi korban lalu membungkusnya dengan plastik. Namun plastik yang disiapkan Suyono tak cukup membungkus karena badan korban lebih besar dari dirinya. Hal itu ditambahkan oleh Irjen Ahmad Lutfi. Karena plastik yang disiapkan kurang besar, maka Suyono mencari di sekitar TKP. Secara kebetulan Suyono menemukan plastik ukuran besar di tempat sampah. Dari situlah mulanya niatan mutilasi tersebut muncul agar tidak diketahui oleh orang atau warga sekitar. Suyono memutilasi tubuh korban menggunakan pisau lantas membuangnya ke beberapa titik sungai. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak. Ahmad Lutfi menegaskan pelaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Ketiga, hubungan Suyono dengan Rohmadi. TKP pembunuhan sadis itu berada di sebuah toko mebel yang berada di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Rupanya Suyono dan Rohmadi adalah teman kerja sebagai kuli bangunan di toko tersebut. Keempat, motif Suyono membunuh Rohmadi. Adapun motif Suyono membunuh rekan kerjanya itu karena sakit hati. Ia dendam dengan korban yang susah meminjamkan motor. Ditambah Suyono memiliki keinginan menguasai harta korban, yaitu sepeda motor. Kapolda juga menuturkan ada motif asmara di balik pembunuhan keji tersebut. Kelima, pengakuan Suyono. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Sukoharjo, Suyono mengaku sempat mendiamkan jasad Rohmadi selama 1 jam sebelum akhirnya dimutilasi. Hingga akhirnya terpikir niat memutilasi, Suyono mengaku takut dan gemetar saat melakukan hal tersebut. Ia juga mengaku menyesal seumur hidup lantaran telah tega membunuh dan memutilasi Rohmadi. Sebelumnya diberitakan warga Solo dan Sukoharjo digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di beberapa bantaran sungai Bengawan Solo pada Minggu 21 Mei 2023 hingga Senin 22 Mei 2023. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo, Polres Solo, dan backup dari Ditreskrimum dan Dokes Polda Jateng pun melakukan identifikasi berupa otopsi dan pemeriksaan sidik jari. Alhasil kepolisian pun berhasil mengidentifikasi identitas dari korban lewat pemeriksaan sidik jari tengah. Selain itu, keberhasilan identifikasi juga didukung dari pemeriksaan sampel darah yang diambil dari pihak keluarga korban. Polisi pun menyimpulkan bahwa korban berinisial R dan berumur 50 tahun. Korban adalah warga Keprabon Wetan, Kecamatan Banjarsari, Solo.
Fakta baru kasus suami bunuh istri di Lampung. Diketahui korban dilukai beberapa kali menggunakan senjata tajam. Diketahui jajaran Polda Lampung berbeberkan fakta baru jika suami korban melukainya berkali-kali menggunakan senjata tajam sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Di mana dari pengakuan pelaku ia melukai istrinya sebanyak 3 kali menggunakan senjata tajam. Lalu kembali melukai bagian perut korban hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Hal itu dikatakan oleh Kapolres Tulang Bawang Polda Lampung AKBP Jibrail Bataawi Selasa 30 Mei 2023. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sebelumnya, TK 308 Presisi Polres Tulang Bawang Polda Lampung mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung pada Sabtu 27 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seorang perempuan bernama Yumi Natun alias Yuyun 48 tahun berprofesi tukang pijit ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya dengan luka di bagian perut sebelah kanan. Senin 29 Mei sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menangkap pelaku di Dusun 3 Desa Sri Menanti, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Lanjutnya, pelaku pembunuhan yang ditangkap tersebut seorang pria berinisial NA, 62 tahun, berprofesi tani, warga Kampung Panggung Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, suami sah dari korban. Pelaku melakukan perbuatan keji tersebut lantaran tak terima istrinya mendua di saat dirinya yang sudah lama merantau. Sehingga pelaku sakit hati dan membunuh korban menggunakan sebilah senjata tajam. Pelaku diketahui bekerja mengurus sabun kopi di daerah OKU Selatan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Rabu 31 Mei 2023. Pagi ini akan kami sajikan sejumlah informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, inilah live update pagi selengkapnya. Berita terkini terkait Irjen Teddy Minahasa dipecat dari Polri. Diketahui Mabes Polri baru saja selesai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Selasa 30 Mei 2023 malam. Dan hasilnya Irjen Teddy Minahasa mendapatkan 2 sanksi. Salah satunya sanksi administrasi, di mana diputuskan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Korps Bayangkara. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selasa 30 Mei 2023. Sebagai informasi, sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Putusan itu dilayangkan setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan telah dilakukan kepada 19 saksi dan 4 ahli dari jaksa penuntut umum, serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, di mana Teddy bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi akhir, vonis yang dijatuhkan kali ini pun diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu hukuman mati. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H, pasal 11 ayat 1 huruf A, dan pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan
sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Dipecat tidak hormat dari Polri, Teddy Minahasa ajukan banding. Diketahui ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa resmi dipecat atau diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Sanksi itu dijatuhkan kepada Teddy setelah ia diketahui terjerat kasus peredaran narkoba. Hasil putusan itu berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Terkait putusan tersebut, Teddy Minahasa mengajukan banding. Hal itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan. Dalam hal ini, Teddy Minahasa dijatuhkan 2 sanksi. Sanksi pertama adalah sanksi etika, di mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian, sanksi kedua adalah sanksi administratif yang membuat dirinya harus dipecat alias pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sebagai informasi, dalam sidang yang akan digelar, ada 13 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan diperiksa. Di sisi lain, Polri menunjuk Kabak Intelkam Polri Komjen Wahyu Widada sebagai Ketua KKEP dan Wair Wasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing yang akan memimpin jalannya sidang. Selain itu, ada 3 anggota KKEP lainnya. Mereka adalah Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, dan analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Selain itu, hasil sidang pertama Teddy Minahasa divonis seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu divonis penjara seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Hal itu dikatakan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih dalam persidangan. Putusan itu dilayangkan setelah pemeriksaan 19 saksi dan 4 ahli dari Jaksa Penuntut Umum serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui vonis yang dijatuhkan ini diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati. Untuk sidang kode etik memang berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu didampingin oleh Polri. Jadi kami tidak bisa sebagai penasihat hukum di sidang etik tersebut. Cuman tadi ketika break, beliau ada menyampaikan melalui kami ada beberapa poin. Jadi ini keterangan dari beliau langsung yang kami sampaikan ke rekan-rekan media. Pertama, sejak awal beliau merasa sidang etik ini berdasarkan pengalaman beliau adalah subjektif. Jadi beliau itu sebenarnya tidak berharap banyak. Silakan, itu merupakan kewenangan dari majelis etik pimpinan sidang. Beliau kalau nanti tidak menerima putusan berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 berhak mengajukan banding dalam waktu 3 hari.
Itu sudah diatur jelas. Kalau hanya gara-gara 300 juta mengorbankan karir yang beliau sudah bangun 30 tahun sebagai anggota polisi dari tingkat bawah sampai menjadi inspektur jenderal, bagi kami sangat nggak masuk akal. Paling itu, sekarang prosesnya kami dengar sedang pembacaan tuntutan. Setelah itu pembelaan dan akan putusan. Jadi putusan hari ini juga akan dibacakan. Pak Teddy selama ini kooperatif. Dipanggil sidang etik, beliau bahkan meminta tunda saja tidak. Panggilan pertama beliau sudah mau datang. Cuman dari pihak Mabes yang menunda. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Mario Dandi dan Shane Lucas akan menjalani sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora pada 6 Juni 2023. Diketahui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan perkara penganiayaan David Ozora atas 2 tersangka. Mereka adalah Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 30 Mei 2023. Sehingga Mario Dandi dan Shane Lucas kini berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, dalam keterangannya Selasa 30 Mei 2023. Perkara ini pun telah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 297-PID-B/2023-PNJKT-SEL bagi Mario Dandi dan 298-PID-B/2023-PNJKT-SEL bagi Shane Lucas. Setelah pelimpahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara, dan Alimin Ribut Sujono pun ditunjuk menjadi hakim ketua. Dalam menangani perkara, ia didampingi Tumpanuli Marbun sebagai hakim anggota 1 dan Muhammad Ramdes sebagai hakim anggota 2. Kemudian majelis hakim telah menetapkan bahwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan duduk di kursi pesakitan untuk pertama kali pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Sebagai informasi, dalam perkara ini Mario Dandi telah dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk Shane Lucas dijerat dengan 3 pasal. Pertama, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 355 ayat 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP jungto 56 kedua KUHP, subsider pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 ayat kedua KUHP. Kemudian ketiga, pasal 76C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jungto pasal 56 kedua KUHP.
Perhimpunan Advokat menyayangkan putusan MK soal perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang menjadi 5 tahun. Diketahui kalangan praktisi hukum dan masyarakat menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana yang merubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun. Dan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi atau PAPD turut menyikapi putusan MK itu yang diduga syarat akan kepentingan segelintir orang. Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan jika pihaknya sangat menyayangkan atas langkah yang diambil oleh MK terkait peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Menurutnya MK telah offside dengan melakukan perubahan masa jabatan Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Seharusnya DPR lah yang membuat undang-undang tersebut dan bukannya di MK. Hal itu dikatakan Agus Rihat kepada wartawan Selasa 30 Mei 2023. Selain itu, Rihat juga mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah lalai dalam menjalankan tugasnya, serta inkonstitusional dalam putusan yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Lebih lanjut, ia menilai jika publik justru dipertontonkan dengan fakta bahwa KPK dan MK telah menjadi alat politik kekuasaan, di mana tidak independen sebagai lembaga anti rasuah dan lembaga penjaga konstitusi. Ia mengatakan jika perbedaan putusan MK soal masa jabatan pimpinan dan usia minimal pimpinan KPK itu dengan kasus serupa yang terjadi pada saat sejumlah warga mengajukan uji materi pada UU nomor 7 tahun 2020 tentang MK. Ia menambahkan MK juga dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK. Itu juga dianggap tidak bertentangan dengan keadilan. Lebih lanjut, Rihat mengatakan jika MK sebelumnya mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas pasal 34 dan pasal 29 huruf E kecil UU KPK. Implikasi dari putusan itu, masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, MK juga mengubah muatan pada pasal 29 huruf E kecil UU KPK dari yang awalnya berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Sebelumnya MK menerima gugatan uji materi tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh pemohon Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gugatan Nurul terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima MK. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji material masa jabatan pimpinan KPK tersebut dengan 3 alasan utama. Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasar pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK. Dengan kewenangan DPR maupun DPRD untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri. Hal itu dikatakan oleh Arief Hidayat. Dan dalam amar
putusannya, Anwar Usman menyatakan sejumlah dalil utama terkait putusan persidangan, di mana mengadili pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, disebut Anwar Usman menyatakan pasal 29 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Selain itu, dalam putusannya Anwar menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Penipuan jasa titip atau just tip konser Coldplay hingga Suga BTS mencapai kerugian hingga 200 juta rupiah. Diketahui penipuan tiket konser Coldplay melalui just tip kembali terjadi dan kini memakan korban. Korban mengaku merugi hingga 200 juta rupiah. Epta Inggi Arta selaku korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pada Selasa 30 Mei 2023. Bahkan Inggi mengaku tidak hanya ditipu perihal tiket konser Coldplay yang akan manggung pada November 2023 mendatang, tapi ia juga ditipu terkait pembelian tiket konser anggota BTS Suga. Inggi menyebut ada banyak orang yang ia ajak untuk membeli tiket lewat just tip tersebut. Bahkan ia mengklaim orang yang ia ajak berasal dari berbagai kalangan, seperti influencer, wartawan, polisi, pengusaha, hingga mantan finalis Putri Indonesia. Awalnya Inggi mengatakan jika dirinya mempercayakan membeli tiket konser kepada rekan satu alma mater di kampusnya berinisial AAE yang kerap membuka just tip. Kemudian pelaku menjanjikan untuk bertemu menyerahkan tiket fisik pada tanggal 25 Mei 2023 atau sehari menjelang konser yang digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD. Di mana juga sebelum tanggal 25 keluar war Coldplay, pelaku langsung memberi kabar dengan menawarkan tiket, di mana pelaku mengatakan jika slot tidak banyak dan menyebut jika terlapor mengaku memiliki semacam kode referral yang digunakan